Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bicara tentang khotbah di bukit. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang adikodrati, yang melampaui kemanusiaan kita. Intinya ada di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sesuatu yang aneh bahwa kita yang tidak mengerti apa-apa dibandingkan dengan orang-orang yang guru-guru besar, istilahnya orang-orang yang begitu paham tentang kitab suci, yang mengajarkan kitab suci, yang memakai simbol-simbol keagamaan, bagaimana mereka setiap hari berjalan dengan jubah, kemudian memakai janggut yang panjang, kemudian memakai sorban, dan menunjuk dipuja di mana-mana sebagai tokoh agama yang harus diikuti. Bagi Tuhan, orang-orang seperti itu sudah mendapat upahnya di dunia, yaitu mereka mengajarkan kesucian tentang kehidupan di dunia ini. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau adalah kesucian dari jiwamu yang paling dalam, dari roh, sehingga roh Tuhan bisa ada padamu. Nah, kesucian yang dari Yesus ini selalu dipertentangkan dengan kesucian yang dari ahli-ahli Taurat. Maka jika kamu tidak bisa melampaui kesucian dari ahli Taurat dan orang Farisi, maksudnya jika kamu tidak kesucianmu itu hanya pada permukaan saja, hanya pada kehidupanmu di dunia ini saja, maka kamu sekali-sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita lihat di khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai mengajar dan berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, inti dari semua khotbah di bukit itu adalah satu kata ini, berbahagialah. Sehingga kitab suci atau Injil artinya juga kabar sukacita, untuk membuat kamu semua berbahagia. Apa itu berbahagia? Maka kita bisa lihat di Mazmur 1 ya. Mazmur 1 berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi itulah makna dari bahagia. Nah, kita juga lihat di Mazmur 37. Percayalah ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Tuhan akan menimbulkan suatu kehendak di dalam hatimu, dan kemudian Tuhan yang akan memberikan apa yang kau kehendaki, apa yang hatimu kehendaki. Silakanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan ia akan bertindak. Jadi semua keberhasilan kita, semua apapun yang kita peroleh itu karena Tuhan yang bekerja, bukan karena kemampuan kita. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi satu kata ini, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkau yang mempunyai kerajaan surga. Tidak pernah kita bisa fahami kecuali kita mengalami itu. Bagaimana kita betul-betul membuang segala kelekatan kita dan hanya melakukan kehendak Allah saja, maka hidup kita akan sejahtera berlimpah-limpah. Nanti akan saya jelaskan melalui pengalaman yang saya alami. Kemudian kita lihat juga di Yesaya 61 ayat 2 dan 3. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain berkabung, nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi Bapak Ibu, saya bangga sekali menyebut diri sebagai kaipang. Kaipang itu pengemis. Saya merasa bahwa saya ini sampah di tangan Tuhan. Nah, suatu keadaan di mana pada saat itu saya mengalami luka batin yang parah sekali. Saya betul-betul tidak punya apa-apa, dan pada saat saya pergi ikut meditasi di Manggarai, teman-teman sekelas itu keluar, banyak yang keluar tidak mau ikut lagi meditasi. Suster heran dan suster bertanya kepada mereka, kenapa kamu kok keluar? Dia bilang, ada orang gila suster, ada orang gila di kelas kita, dan orang gila itu saya. Nah, suatu hari, iya, suster, saya tidak punya uang, dan saya bilang kepada suster saya akan keluar dari meditasi karena saya tidak punya apa-apa, tidak bisa membayar iuran, tidak bisa beli buku. Tapi Suster Serafin tetap mengizinkan saya untuk ikut. Lalu suatu hari dia mengajar dan mengajak kita untuk meditasi. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Saya tanya kepada Suster Serafin, apa yang harus saya tanyakan kepada Tuhan? Apa saja yang menurut kamu penting untuk ditanyakan? Lalu kita masuk ke dalam keheningan dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, menurut Engkau aku ini siapa? Tuhan menjawab, Sailan, semua orang memperlakukan kamu seperti sampah, tetapi aku sangat mencintai kamu. Aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu dan berlubang karena penderitaanmu. Aku akan menaruh hatiku sebagai hatimu. Lalu saya berteriak, Tuhan, jangan kamu menaruh hatimu di tumpukan sampah. Ya, itu awal di mana saya berubah. Saya juga tidak pernah saya selalu heran dengan kehidupan saya sampai saat ini. Tetapi semua perubahan ini Tuhan yang melakukan, Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita betul-betul harus mengosongkan diri, melepas semua kelekatan kita dan membiarkan Tuhan yang bekerja pada kita. Maka Tuhan akan membentuk kita, merubah kita menjadi serupa dengan rupa Tuhan. Ya.
Bapak Ibu, saya bangga menjadi sampah di tangan Tuhan. Dan sampah itu kemudian menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Saat ini saya dikenal oleh banyak orang. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dulu ya. Apa yang dialami oleh Paulus. Kita baca di 1 Korintus 4 ayat ke-8. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia dan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka dialah yang punya kerajaan surga. Nah, kita lanjutkan lagi di 2 Korintus 6 ayat ke-9 dan ke-10. Sebagai orang yang tidak dikenal, kami adalah sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, tetapi sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, tapi tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi jelas sekali ya, bahwa kita harus menempatkan diri di tempat yang paling rendah agar orang lain memperoleh suatu kemuliaan. Nah, kalau kita melakukan itu, jadi seperti yang kita lihat di tadi 1 Korintus 4 ayat 10, kami bodoh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Jadi kita menempatkan diri yang paling bodoh sebagai orang paling bodoh, tetapi Kristus menjadikan kita pengajar-pengajar, pewarta firman, sehingga orang yang mendengarkan itu menjadi arif di dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Jadi bagaimana kita ini menempatkan diri untuk kemuliaan Tuhan dengan cara membuat orang lain mulia. Sehingga kita bisa mengatakan seperti Paulus tadi, bahwa sebagai orang tidak terkenal namun kamu terkenal. Ya, saya itu heran bahwa begitu banyak orang mengenal saya setelah saya melakukan apa yang Tuhan mau saja. Padahal dulu orang-orang mengenal saya sebagai sampah, tidak lebih dari sampah. Dan memang saya sekarang pun harus menempatkan diri sebagai sampah, tapi sampah di tangan Tuhan untuk membuat orang lain mulia. Jadi sebagai orang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa Tuhan menimbulkan satu keinginan di dalam diri kita. Kemudian Tuhan akan memberi apapun yang diinginkan oleh hati kita. Ketika saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang untuk membeli makanan, tidak ada makanan yang bisa saya makan, kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, berikanlah saya makanannya secukupnya. Lalu Tuhan meminta saya untuk pergi ke orang-orang miskin dan memberi makan orang miskin.
Itu Tuhan aneh sekali. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa makan karena tidak punya apa-apa, tapi harus pergi ke orang miskin untuk memberi makan orang miskin. Tetapi ketika itu saya lakukan, maka makanan itu berlimpah-limpah. Setiap Sabtu saya pergi ke kampung-kampung membagikan 200 sampai 300, bahkan pernah 1000 bungkus satu hari saya bagikan ke orang-orang miskin. Dan itu sudah berlangsung memasuki tahun ke-9. Tidak pernah kurang, selalu berlimpah. Kemudian 3 tahun setelah itu saya membuka warung gratis. Jadi Senin dan Jumat 300 orang datang, makan, cuci piring, pulang. Saldonya cuma 4 juta. Jadi kalau 300 orang sekali makan satu piringnya itu 10.000, maka itu 3 juta. Dan uang 4 juta berarti hanya bisa satu kali. Tetapi ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Dikatakan di dalam Injil tadi, Tuhan yang bertindak, Ia akan bertindak. Maka dalam waktu 5 tahun kita tidak pernah kekurangan. 300 orang datang setiap Senin dan Jumat, makan, cuci piring, pulang. Setelah itu Tuhan menumbuhkan lagi keinginan di dalam hati saya untuk bikin panti jompo. Dan sekarang saya punya 3 panti jompo yang mewah, dengan 35 orang oma opa yang ada di situ. Dan pada saat pertama kali saya mau bikin panti jompo, saya tertarik pada satu rumah. Saya sewanya 115 juta dan deposit 20 juta. Saya minta pada Tuhan dan Tuhan memberi. Hanya dalam 3 hari semuanya terpenuhi. Ya, saat itu setelah itu muncul donasi-donasi dari banyak orang sampai saat ini, tidak pernah berhenti. Kemudian ada keinginan untuk bikin panti asuhan, dan itu satu orang yang diketuk oleh Tuhan, dia menyatakan ingin membuka panti asuhan, dan sekarang terwujud satu panti asuhan dengan 4 lantai bekas sekolah yang cukup mahal. Ada 21 kelas di dalam gedung itu, dan kami bisa membuat satu panti asuhan. Kami miskin, kami tidak memiliki apa-apa, padahal kami memiliki segala sesuatu. Nah, itu yang dikatakan Paulus, dan itu nggak bisa kita pelajari, tidak bisa. Hanya ketika kita mengalami dan melakukan apa yang Tuhan mau saja, maka semua itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, bahwa jangan mencuri kemuliaan Allah. Lakukanlah segala sesuatu hanya untuk cinta saja, untuk kemuliaan Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus di khotbah di bukit, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkaulah yang memiliki kerajaan surga. Itu terjadi di dalam diri kita. Nah, semua apa yang ada di dalam khotbah di bukit akan terjadi, akan kita alami, karena Allah sendiri yang bekerja untuk kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.